akan menyaksikan Kompas Update. Didukung oleh Anda menyaksikan Kompas Update pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Friska Clarissa. Diduga sopir mengantuk saat berkendara, truk kontainer menabrak pembatas jalan tol Jakarta Cikampek di jalur kanalisasi Cikarang Barat kilometer 29, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibatnya truk terguling di tengah badan jalan. Badan truk yang menutupi jalan sempat membuat arus lalu lintas terhambat. Sebuah truk kontainer mengalami kecelakaan tunggal hingga terguling di jalan tol Jakarta Cikampek. Kanalisasi Cikarang Barat kilometer 29 Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa tersebut bermula saat truk bernomor polisi B9123UJ yang dikendarai pengemudi dari arah Jakarta melaju ke Cikampek, namun saat melintasi lokasi pengemudi diduga mengantuk sehingga kendaraan truk yang dikemudikannya hilang kendali dan menabrak barrier atau pembatas jalan hingga truk terguling. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan itu, namun kondisi badan truk yang melintang di tengah jalur membuat arus lalu lintas di lokasi terhambat. Demikian Kompas Update, breaking news Kompas TV masih akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update. Didukung oleh Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut. Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV kali ini bersama saya Friska Clarissa. Kami masih menginformasikan perkembangan terbaru dari pesawat milik Indonesia Air Transport jenis ATR 42500 yang hilang kontak di area Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pesawat itu saudara terbang dari Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta menuju ke Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan. Basarnas Makassar mengungkap pesawat Indonesia Air Transport tersebut hilang kontak di daerah Leang-Leang, Maros sejak pukul 13:17 waktu Indonesia Tengah hari ini. Dan berdasarkan informasi dari Basarnas, saudara, pesawat Indonesia Air Transport itu berangkat dari Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Awalnya, dari informasi yang kami himpun bahwa Air Traffic Controller atau ATC atau pengatur lalu lintas udara Surabaya masih bisa berkomunikasi dengan pesawat itu selama 1 jam. Namun pada pukul 11:45 pesawat ini sudah diberikan approach atau persiapan untuk mendarat di Bandara Makassar. Namun hingga sore tadi dan hingga malam hari ini pesawat belum mendarat di Makassar dan masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Kami akan sampaikan data dari nomor pesawat yang hilang kontak di Leang-Leang, Maros, Sulawesi Selatan, saudara. Call sign-nya adalah PKTHT. Rute pesawat ini berangkat dari Yogyakarta menuju ke Makassar, Sulawesi Selatan. Informasi yang dihimpun sementara, jumlah penumpang yang ada di pesawat itu adalah 8 kru pesawat dan 3 orang penumpang. Dan perkembangan terkininya masih akan kita nantikan konferensi pers yang akan digelar oleh KKP. Dan berikut data manifest penumpang dari pesawat PKTHT yang berpenumpang 11 orang dari manifest yang tercatat yang bisa Anda lihat di layar kaca Anda, saudara. Pilot pesawat yaitu Kapten Andi Dahananto, didampingi oleh 7 orang kru pesawat lainnya. Sementara
Ada 3 juga penumpang yang berada di pesawat bernama Deden, Ferry, dan Yoga. Bisa Anda lihat ini saudara manifest dari pesawat yang hingga saat ini masih dalam pencarian dengan pilot pesawat Kapten Andi Dahananto, ada juga Yuda Mahardika, Kapten Sukardi Haryadi, ada Frankie Tanamal, ada Junaidi, ada Florencia Lolita, ada atas nama Esther Aprilita S, juga 3 penumpang, Deden, Ferry, dan Yoga. Dan pencarian ini saudara masih terus dilakukan tim Basarnas juga TNI Polri. Yang Anda saksikan adalah sejak tadi awal ada informasi hilang kontak. Tim SAR gabungan ini terus mencari pesawat yang hilang kontak di Maros, Sulawesi Selatan. Pencarian pesawat ATR 42500 berlangsung sejak siang tadi, sejak awal informasi hilang kontak diterima, dan pencarian pesawat juga dilakukan menggunakan drone. Tim Basarnas mengungkapkan bahwa laporan hilang kontak ini diterima sejak pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan setelahnya tim langsung menuju ke lokasi untuk mencari lokasi atau titik diduga hilangnya pesawat ATR 42500. Briefing dan membagi 3 seru. Selain itu akan menuju ke lokasi titik koordinat yang kita curigai. Namun hal itu kami juga sudah men-searching dengan menggunakan drone. Ada beberapa juga keterangan dari masyarakat yang mendengarkan dengungan-dengungan yang ada, dan saat ini juga kami membagi tim untuk menuju ke lokasi yang dicurigai. Adapun bantuan dari tim SAR gabungan yang dari Makassar menggunakan heli milik dari TNI AU akan melaksanakan searching juga di lokasi tersebut. Laporan Pak sekitar jam berapa sih Pak? Laporan yang kami terima sekitar pukul 12 lebih bahwa terjadi lost contact. Setelah itu ditentukan distressnya, maka kami langsung melakukan memberangkatkan tim untuk melakukan asesmen di lokasi. Pak, total tanya dari mana ke mana? Ya, ATR 400 ini dari Jogja menuju ke Makassar dengan kru POB, krunya itu 8 orang dan penumpang 3 orang. Pak, total personil yang diturunkan dalam pencarian ini berapa orang? Terkhusus dari Basarnas kita menurunkan itu sekitar 36 orang dan dibantu sama TNI. Sini juga ada Pak Dandim, dibantu sama TNI dan kepolisian. Kendala yang kami alami saat ini memang pada waktu kami menerbangkan drone untuk melakukan searching kabut, dan saat ini baru-baru hujan lagi di lokasi, hujan ini baru-baru sudah reda, dan kami akan menerbangkan lagi drone. Cuma tim drone akan mendekat dari lokasi titik koordinat terakhir yang dimana lost contact. Nanti tadi kita sudah koordinasi dengan pusat dari BCC, perkiraan sekitar 16 km dari titik koordinat untuk landingnya. Pak, medannya berupa mungkin Pak, apakah sudah ada di sini titiknya? Iya, ada tadi titik-titik yang kita curigai dengan informasi dari masyarakat, dan juga terlihat dari itu masih dicurigai. Kami belum bisa memastikan itu siapa tahu hanya kabut atau seperti apa. Itu medannya berupa pegunungan. Medannya seperti apa? Medannya apa itu Pak? Medan dari sampai sini sekitar 2 jam atau 3 jam dari titik sini harus melakukan berjalan secara infanteri. Berikutnya saya akan berbincang dengan pengamat penerbangan Ruthana Simatupang. Selamat malam, Bu Ruthana. Selamat malam, Mbak Friska. Tentu saja doa terus kita panjatkan agar pencarian pesawat ATR 42500 yang hilang kontak di Maros ini segera membuahkan hasil. Kita juga terus berupaya berdoa untuk seluruh penumpang dan juga kru yang ada di pesawat tersebut. Bu Ruthana, sambil kita memantau bagaimana proses pencarian, saya ingin mengetahui lebih banyak lagi. Kalau dalam kondisi pesawat hilang kontak, itu seperti apa
tahapan yang dilakukan? Dari informasi hilang kontak dilakukan, lalu seperti apa prosedurnya? Oh, saya pikir bagaimana dia hilang kontak. Baik. Tentu tidak. Itu pasti kita tunggu ya. Tapi bagaimana Baik. prosedurnya pencariannya itu? Silakan Bu. Oke. Ya, biasanya kan dalam waktu di ATC Ya. itu selalu terdeteksi pesawat yang akan melintas atau memang sudah melaporkan bahwa mereka akan menuju suatu tempat. Kemudian bila dalam waktu-waktu tertentu tidak melapor dan dicek tidak ada di dalam radar, maka langsung dinyatakan hilang kontak. Oke. Seperti itu. Dan pada saat hilang kontak, artinya kan ada SOP yang dilakukan ya untuk melakukan pencarian itu. Bagaimana keluarnya NOTAM, Notice to Airman, sampai ke pencarian atau search and rescue itu biasanya dilakukan, Bu? SOP pencarian Ya. pesawat yang Ya, hilang tadi ya. hilang kontak, betul. Oke. Ya, biasanya tentu pihak ATC akan menghubungi Basarnas dan mereka yang akan segera melakukan pencarian. ATC memberikan suatu ancer-ancer, apa tuh namanya, bukan ancer-ancer ya, tapi perkiraan terakhir Prediksi begitu kontak. ya? Iya, perkiraan kontak terakhir pada detik berapa, waktu berapa ke UTC, kemudian disampaikan untuk dicari di sekitar yang mereka hilang kontak itu. Itu biasanya yang biasanya dilakukan oleh ATC dengan mengontak Basarnas. Ya. Kemudian biasanya juga pihak Basarnas tidak selalu juga hanya mengandalkan dari apa yang diterangkan atau disampaikan oleh ATC, tapi juga mereka akan berkoordinasi dengan membentuk beberapa grup-grup atau kelompok-kelompok seperti tadi yang dijelaskan ya oleh Kabar Basarnas yang ada di lapangan untuk melakukan pencarian dari udara, kemudian dari darat, kemudian bisa juga dari laut. Jadi ada 3 langsung pencarian. Nah, biasanya akan lebih mudah bila pesawat kalau memang betul jatuh ya, itu ada alat yang namanya ELT, Emergency Locator Transmitter, yang akan menyampaikan di mana lokasi mereka. Oke. Kalau mereka jatuh di laut, maka ada alat yang namanya pinger, itu underwater locator beacon, itu akan mengeluarkan suara yang bisa ditangkap oleh radar. Oke, dan kalau dalam kondisi misalnya kita tidak tahu di mana posisi pesawat ya, apapun kondisi pesawat saat ditemukan, apakah ELT atau Emergency Locator Transmitter itu masih bisa berfungsi, Bu, dalam kondisi tertentu? Ya, 2 alat ini memang diciptakan untuk tahan benturan sehingga dan juga kedalaman air laut, sehingga dia dalam waktu terjatuh atau tenggelam, dia akan langsung memancarkan signal untuk diketahui oleh Basarnas ataupun kapal-kapal yang ada di sekitar alat tersebut. Nah, perbedaan antara ELT dengan ULB pada saat pencarian ini seperti apa, Bu, fungsinya? Karena kan tentu ini yang dicari ya. Setiap ada pesawat hilang kontak, kita juga selalu membahas ini agar publik tahu apa sih sebenarnya pentingnya 2 alat ini, 2 fungsi ini. Iya, kalau yang ULB itu memang khusus untuk pesawat yang jatuh di laut. Jadi dia akan bunyi ping, makanya disebutnya alatnya itu pinger. Iya, dia akan berbunyi ping ping ping. Nah, itu yang akan memancarkan suara dan ditangkap oleh beberapa radar kapal laut yang berada di sekitar lokasi si alat tersebut. Iya. Nah, ya, itu aja bedanya sih. Yang satu itu untuk penentuan lokasi awal yang ada di daratan biasanya. Ya, dan untuk ELT.
Dan baik ILT maupun ULB karena didesain tahan benturan, juga Banting, bisa tahan bantingan, tahan benturan, tahan juga di dalam air, tidak ada batas waktu aktifnya begitu ya Bu ya, sehingga tim SAR itu masih tim SAR gabungan bisa terus mencari alat ini untuk mengetahui posisi pastinya, begitu Bu Ruth Hana? Iya, betul. Dan kalau dari lokasi atau kalau dari kondisi pesawat, kita tahu ini adalah pesawat patroli ya Bu Ruth Hana. Seperti apa spesifikasi yang bisa kita ketahui soal ini untuk ATR 42500 yang hilang? Spesifikasi si pesawat? Ya, pesawat ini untuk pesawat patroli kan ini digunakannya ya Bu. Apalagi kalau pesawat patroli pasti akan menjangkau daerah-daerah yang sulit untuk dilalui, begitu ya Bu Ruth Hana? Ya, memang ATR 42500 itu memang untuk area-area yang sempit, yang terrainnya ada terrain, tetapi itu juga akan sangat rentan. Pesawat itu juga akan sangat rentan terhadap cuaca-cuaca atau yang dikenal dengan CFIT, Control Flight into Terrain, yang ada perbukitan, pegunungan dan sebagainya. Jadi memang ini saya juga bingung ya, seharusnya sih tidak begitu hilang kontak dalam waktu cruising, karena saya belum mendapatkan info ya, apakah ATR ini hilang setelah beberapa saat dia terbang atau sesudah beberapa lama dia terbang, sehingga kita bisa memastikan, karena ATR kalau sampai hilang kontak dalam masa cruising itu sangat jarang terjadi katanya ya, menurut spesifikasi pesawat ini. Nah, jadi saya juga sangat khawatir mungkin saja ini hanya rekening ya, jadi dia silent. Jadi kemungkinan bisa saja alat komunikasinya yang mati, yang tidak berfungsi, tetapi mereka tetap bisa terbang, tetapi tidak bisa diketahui posisi mereka. Bisa saja itu terjadi. Ya, jadi kalau posisi silent tadi, kalau alat komunikasinya tidak bisa berfungsi dengan baik sehingga tidak diketahui, begitu ya Bu Ruth ya? Ya, saya harapnya begitu. Ya, kita berharap demikian, karena kalau demikian berarti tidak ada masalah dengan pesawatnya begitu, tapi masalah dengan komunikasinya. Karena kalau cruising pesawat artinya kan pesawat ini sudah stabil ketinggiannya begitu ya Bu Hana ya? Iya, betul. Baik, saya akan juga menyapa saat ini Bu Ruth, tahan dulu karena saya juga akan menyapa Marskal Madya Muhammad Syafi'i, Kabasarnas. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Bapak, kami tentu saja ingin mengetahui bagaimana perkembangan terkini dari pencarian Pak Kabasarnas. Bisa dibagikan kepada kami bagaimana perkembangannya di malam hari ini pukul 19.18 waktu Indonesia Barat, Pak? Iya, terima kasih. Bisa saya tambahkan dari informasi yang telah didapat bahwa benar bahwa hari ini telah terjadi lost contact pesawat jenis ATR 400 Papa Kilo Tango Hotel Tango, di mana pesawat tersebut rute penerbangan dari Yogyakarta menuju Makassar, dan pesawat tersebut sebenarnya berangkat pada pukul 8.09 local time dan diperkirakan tiba di Makassar 03.30 Zulu, artinya kira-kira di jam 10.30 untuk waktu Indonesia Barat, berarti di sana kira-kira jam 11.30. Ya. Kemudian komunikasi sebenarnya normal awalnya, dari Jogja beralih ke Surabaya, Surabaya ke Makassar, baru terakhir dari Makassar menyampaikan terjadi lost contact terhadap pesawat tersebut. Sehingga dari informasi tersebut, informasi pertama didapat Basarnas dari Airnav, sehingga ada tim berturut-turut, ada 3 tim yang diberangkatkan menuju lokasi yang dianggap last known position, informasi yang diberikan terakhir itu. Demikian, Mbak. Jadi awal waktu hilang kontaknya itu sekitar pukul berapa Bapak tadi
yang saat diterima informasi lost contact di Makassar itu? Iya, jadi informasi yang didapat itu kita terimanya kira-kira jam 12.26 waktu Indonesia Barat. Artinya kira-kira mungkin 1 jam lebih dari terjadinya lost contact dari pesawat tersebut dengan controller. Mungkin itu. Pada saat pesawat itu terbang atau dalam posisi juga cruising sudah stabil di udara, pada saat itu cuacanya seperti apa, Bapak? Saya ingin sampaikan mungkin secara umum dari informasi yang saya dapat bahwa misi pesawat tersebut adalah patroli udara. Artinya bahwa dari titik mana ke titik mana tentunya ini harusnya yang tahu mungkin controller posisi-posisi apakah rute selama perjalanan itu cruising. Jadi tidak dari satu aerodrom langsung ke aerodrom terus mendarat, tidak. Tapi pada saat sudah ada di area yang sudah direncanakan, mungkin di situ ada manuver-manuver yang dilakukan, itu yang kita juga belum mendapatkan informasi. Tapi yang kita dapat bahwa misinya adalah patroli udara, sehingga pesawat tersebut memang tidak dalam misi mengangkut penumpang dari aerodrom dari Jogja ke Makassar. Oke, patroli udara, tolong bisa dijelaskan Pak, seperti apa biasanya dilakukan patroli udara itu, biasanya memantau wilayah apa saja dan apa saja misi penerbangannya? Iya, mungkin yang lebih tahu nanti bisa dikonfirmasi kepada entah itu perusahaan penerbangan atau dari kementerian yang terkait. KKP begitu ya? Karena memang iya betul, karena kan kita tahu dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tentunya memiliki konsep operasi terkait dengan rencana program kerja yang dilaksanakan. Kalau saya hanya berasumsi, sebenarnya bukan asumsi sih, karena basic saya juga penerbang, bahwa misi tentunya sudah direncanakan sesuai dengan rencana kegiatan kementerian tersebut. Dan yang saat ini juga dicari atau yang kami ingin konfirmasi terakhir, maksudnya informasi terakhir yang diperoleh, apakah betul manifest pesawat ini ada 8 kru dan 3 penumpang, atau ada informasi lain yang bisa dibagikan Pak Kepala Basarnas? Iya, betul bahwa informasi jumlah kru ada 8 dan 3 penumpang ini terdaftar pada saat dia melaksanakan flight plan, itu yang terdaftar, dan saya pastikan betul penumpang dalam arti bukan penumpang komersial, tidak. Mungkin bisa dikonfirmasi nanti ke kementerian terkait. Oke, tapi dari data manifest 11 orang inilah yang terdata begitu ya mengikuti penerbangan. Betul. Tidak ada, dan pada saat itu juga penerbangan memang dari Yogyakarta menuju ke Makassar itu tidak ada titik pemberhentian ya Pak ya? Jadi memang satu kali jalan, tidak ada berhenti dulu lalu dilanjutkan lagi, tidak begitu ya Pak ya? Iya, informasi yang kita dapat seperti itu Mbak. Kalau saat ini Pak Kepala Basarnas, yang jadi lokasi utama pencarian di mana saja? Di titik mana? Iya, jadi saya sampaikan tentunya dasar kita adalah informasi yang disampaikan oleh controller melalui Arnab. Jadi kita diberikan koordinat di mana koordinat tersebut merupakan last known position, artinya mungkin data terakhir mendetek pesawat itu, dan itu sudah dilakukan oleh tim SAR dengan menggunakan pesawat dukungan TNI Angkatan Udara. Kita kira-kira jam 4 sore local time kita menerbangkan satu pesawat Karakal yang berisi kru dan juga melibatkan Paskas TNI Angkatan Udara dan anggota Basarnas dari kantor SAR Makassar, terbang selama kira-kira 2,5 jam dan akhirnya kembali. Dari lokasi yang dituju memang belum menemukan posisi persisnya karena memang kondisi cuaca dan akhirnya dengan kondisi waktu yang sudah hampir jam 6 sore dengan
kondisi perbukitan yang in out dengan cuaca, sehingga misi itu akhirnya pesawat return to base kembali. Oke, saat ini pesawat return to base ya Pak ya. Tapi kalau untuk pencarian secara manual juga semuanya dihentikan dulu sejak pukul 18 tadi ya Pak ya? Tidak, kalau saya pastikan bahwa tim SAR sejak mendapatkan informasi awal dari Badan SAR yang di kantor Makassar telah diberangkatkan tiga tim. Tim pertama, kedua, ketiga ada 25 orang, kemudian unsur-unsur yang terkait juga ada dari Kodim, dari Polres, kemudian khususnya TNI Angkatan Udara dari Paskas, kemudian dari personil Airnav itu sendiri, kemudian dari Kodam juga menambah perkuatan 30 personil dibantu oleh masyarakat setempat menuju ke lokasi yang diperkirakan hilangnya pesawat. Dan tentunya mereka memiliki, khususnya yang anggota SAR, mereka memiliki bekal untuk bisa melaksanakan pencarian selama 3 hari berturut-turut. Jadi yang dihentikan mungkin tanda kutip kegiatan air searching menggunakan pesawat. Itu sudah pasti kita hentikan karena kondisi cuaca. Tapi kalau untuk unsur yang lain terus melaksanakan. Jadi air searchingnya saja, tapi untuk unsur seluruhnya tim SAR gabungan terus melakukan pencarian sampai saat ini. Kami ingin konfirmasi untuk lokasi tadi yang disebutkan yang masih dilakukan pencarian itu masih di wilayah Maros, Pak Kepala Basarnas. Betul, jadi lokasi yang diberikan masih ada di wilayah Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros. Titik pertama memang diberikan ada di perbukitan, berupa perbukitan, karena memang kayak misalkan pesawat tentunya hanya bereferensi koordinat yang diberikan. Setelah terbang kemudian menuju lokasi yang dimaksud, memang itu berupa perbukitan-perbukitan bebatuan. Dan karena kondisi cuaca Pak Syafi'i? Pak Syafi'i bisa mendengar suara saya karena di studio saya tidak bisa baik. Pak Kepala Basarnas, maaf tadi sempat terputus, jadi itu di daerah Maros tadi terputus bahwa itu di daerah bebukitan dan bebatuan begitu ya, perbukitan dan bebatuan. Betul, itu koordinat yang diberikan, dan setelah terbang di sana memang karena kondisi cuaca yang in out, nabrak awan, keluar awan, sehingga pencarian dari udara belum maksimal dan akan dilanjutkan besok pagi. Oke, dan kalau bicara soal kendala di lapangan, artinya medan dan cuaca sejauh ini ya Pak Kepala Basarnas ya? Iya, kalau untuk pencarian melalui udara yang pasti hambatannya adalah kondisi cuaca, awan, dan juga sudah mulai malam, sehingga keterbatasan kemampuan pesawat harus kembali. Untuk yang tim darat bersama dengan masyarakat mudah-mudahan segera mendapatkan informasi. Mohon doanya. Iya, tentu doa kami semua untuk tim yang sedang melakukan pencarian, Bapak. Kami ingin mengonfirmasi agar ini betul ataupun tidak ya. Apakah betul ada video yang menunjukkan bahwa ditemukan serpihan? Tapi kan kita tidak tahu serpihan apa itu. Apakah dari Basarnas sudah mendapatkan informasi soal itu, Pak Kabasarnas? Saya secara resmi belum mendapatkan informasi itu. Jadi yang saya yakini bahwa tim SAR yang sudah bergerak itu yang dilaporkan kepada saya, begitu juga pesawat yang diterbangkan oleh TNI Angkatan Udara dengan tim rescue-nya juga dari Paskas dan juga dari Basarnas, mereka belum mendapatkan informasi yang bisa memastikan bahwa ada tanda-tanda dari pesawat yang sudah ditemukan. Jadi secara resmi saya belum mendapatkan informasi itu. Sejauh ini apa yang Basarnas ingin sampaikan juga, tentu keluarga penumpang, keluarga kru menunggu informasi terkini. Apa yang bisa disampaikan Pak Kabasarnas? Iya, yang pasti atas nama Badan SAR Nasional, saya secara pribadi dan juga merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah
menyampaikan rasa duka yang mendalam atas kejadian yang menimpa Indonesia Air Transport dan juga khususnya dari keluarga-keluarga korban, baik itu awak pesawat maupun